Pernahkah kalian membayangkan betapa rapuhnya batas antara harapan dan kematian? Di sebuah desa sunyi di pesisir Pemalang, warga terbangun bukan oleh kicauan burung, melainkan oleh pemandangan yang membuat darah berdesir. Sesosok tubuh mengambang di antara air keruh tambak, mengenakan seragam pramuka lengkap, jilbab cokelat, rok panjang, seolah baru saja pulang sekolah. Tapi, ada satu fakta mengerikan yang membuat polisi merinding. Gadis itu bukan lagi seorang pelajar. Dia sudah lama lulus. Lalu, kenapa dia ditemukan tewas dengan seragam sekolah yang bukan miliknya? Siapa yang memakaikannya? Dan skenario gila, macam apa yang sedang dimainkan oleh si pembunuh di balik topeng digitalnya? Ini adalah kisah tentang cinta palsu, manipulasi digital, dan sebuah pertemuan yang berakhir di ujung nyawa. Halo Scoop Troopers, selamat datang kembali di The Scoop. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kasus yang sempat mengguncang Jawa Tengah pada pertengahan tahun 2023. Kasus Rika Indriani, sebuah tragedi yang menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang mencari teman atau pasangan lewat media sosial. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa, melainkan sebuah rencana jahat yang disusun dengan sangat detail dan dingin. Sebelum kita masuk ke kronologinya, saya butuh bantuan kalian. Tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like pada video ini. Dukungan kalian adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menggali fakta-fakta tersembunyi yang jarang terekspos. Sudah siap membedah kasus ini? Pasang earphone kalian, redupkan lampu, dan mari kita mulai. Selasa, 22 Agustus 2023. Matahari belum tinggi di Desa Blendung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Seorang warga yang hendak memberi makan ikan di tambak tiba-tiba menghentikan langkahnya. Di aliran sungai kecil dekat area pertambakan itu, ia melihat sesuatu yang ganjil. Sebuah benda mengapung, tersangkut di antara semak-semak air. Saat didekati, benda itu ternyata adalah tubuh manusia. Posisinya telungkup. Warga gempar. Polisi segera datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Kondisi jenazah saat diangkat sangat memprihatinkan. Tubuhnya sudah membengkak, menandakan ia telah berada di air lebih dari 24 jam. Namun, fokus polisi langsung tertuju pada pakaian yang dikenakan korban. Seragam pramuka, lengkap dengan atributnya, dan sebuah badge sekolah dari SMA di wilayah Petarukan. Logika awal polisi sangat sederhana. Ini pasti siswi SMA yang menjadi korban kejahatan. Tapi, keanehan mulai muncul saat polisi memeriksa area sekitar. Ditemukan sarung dan batu-batu besar. Pelaku rupanya berusaha menenggelamkan jenazah ini dengan memberinya pemberat. Namun, alam sepertinya menolak menutupi kejahatan ini. Ikatan itu lepas atau mungkin kurang berat, sehingga tubuh korban naik ke permukaan, meminta keadilan. Saat identifikasi dilakukan di rumah sakit, fakta mengejutkan terkuak. Sidik jari dan data fisik tidak cocok dengan data siswa sekolah manapun di Petarukan. Korban teridentifikasi sebagai Rika Indriani, gadis berusia 20 tahun asal Sragi, Pekalongan. Pertanyaan besar pun muncul di benak penyidik. Rika adalah pegawai rumah makan Padang. Dia bukan pelajar. Lalu, seragam pramuka siapa yang melekat di tubuh kaku itu? Untuk memahami misteri seragam itu, kita harus mundur 2 hari sebelumnya. Minggu, 20 Agustus 2023. Rika Indriani dikenal sebagai gadis yang pendiam namun pekerja keras. Hari itu, Rika berpamitan kepada orang tuanya. Tidak ada yang aneh. Ia bilang ingin jalan-jalan keluar sebentar setelah lelah bekerja. Keluarga bersaksi saat Rika keluar rumah mengendarai motor matiknya. Ia mengenakan pakaian santai, sweater hitam, dan celana panjang biasa. Bukan seragam pramuka. Rika juga membawa handphone dan dompetnya. Namun, hingga larut malam, Rika tak kunjung pulang. Pesan WhatsApp dari kakaknya hanya centang 1. Telepon tidak tersambung. Kecemasan mulai menyelimuti keluarga di Sragi. Mereka mencari ke tempat kerja,
ke teman-teman dekatnya, tapi nihil. Rika seolah lenyap di telan bumi. Polisi yang menyelidiki kasus ini mulai membuka rekam jejak digital Rika. Dan disinilah pintu menuju neraka itu terbuka. Di Facebook, Rika ternyata sedang intens berkomunikasi dengan seorang pria. Akun pria itu terlihat meyakinkan. Foto profilnya tampan, kata-katanya manis, dan ia terlihat seperti orang baik-baik. Mereka berkenalan sejak 5 Agustus 2023. Dalam waktu 2 minggu, pria di balik layar itu berhasil memanipulasi emosi Rika, memberikan perhatian yang mungkin sedang dibutuhkan gadis itu. Pria itu mengajak Rika bertemu. Kencan pertama, Rika dengan polosnya menyetujui ajakan itu tanpa tahu bahwa ia sedang berjalan menuju perangkap yang sudah disiapkan dengan sangat matang. Minggu malam, 20 Agustus, Rika memacu motornya menuju titik pertemuan di dekat SMA 1 Komal, Pemalang. Sesampainya di sana, Rika melihat sosok yang menunggunya. Tapi ada yang aneh. Pria itu memakai masker yang menutupi sebagian besar wajahnya. Saat pria itu membuka sedikit maskernya, Rika terkejut. Wajah asli pria itu sangat berbeda dengan foto profil cowok ganteng di Facebook yang selama ini ia puja. Pria itu adalah Akbar Madani alias AM, pemuda 26 tahun yang pengangguran dan terdesak kebutuhan ekonomi. Di titik ini, Rika sebenarnya sudah ragu, namun Akbar memiliki lidah yang tajam. Entah dengan bujuk rayu atau sedikit intimidasi, ia berhasil meyakinkan Rika untuk tidak langsung pulang. Akbar meminta Rika memboncengnya, berkeliling mencari tempat untuk mengobrol. Mereka berkendara menjauh dari keramaian Comal. Akbar mengarahkan motor ke daerah desa Sidorejo, Kecamatan Komal. Sebuah area persawahan yang gelap gulita, jauh dari rumah penduduk. Scoop Troopers bayangkan ketakutan yang mungkin mulai dirasakan Rika saat motornya semakin masuk ke jalanan sepi yang hanya diterangi lampu motor. Tidak ada saksi mata, hanya suara jangkrik dan deru mesin motor. Di tempat itulah Akbar memutuskan untuk mengakhiri sandiwara cintanya. Di tengah kegelapan sawah, Akbar melancarkan aksinya. Motifnya bukan cinta, bukan nafsu, melainkan harta. Ia ingin menguasai motor dan handphone Rika. Tanpa peringatan, Akbar menyerang Rika. Ia mencekik leher gadis malang itu hingga Rika kehilangan napas. Dalam hitungan menit, Rika Indriani tewas di tangan teman kencan online-nya sendiri. Tapi kekejaman Akbar tidak berhenti di situ. Disinilah letak kecerdasan kriminal yang mengerikan dari pelaku. Akbar sudah mempersiapkan segalanya dari rumah. Di dalam tasnya, ia membawa 1 set seragam pramuka bekas. Pertanyaannya, untuk apa? Setelah memastikan Rika tak bernyawa, Akbar melucuti pakaian kasual yang dikenakan Rika. Dengan dingin, ia mengganti pakaian mayat itu dengan seragam pramuka yang ia bawa. Tujuannya sangat licik, pengaburan identitas. Akbar berpikir jika mayat ditemukan memakai seragam pramuka, polisi akan fokus mencari data siswa sekolah yang hilang. Sementara Rika adalah pekerja swasta. Selisih waktu identifikasi ini akan memberi Akbar kesempatan untuk kabur dan menjual barang curiannya. Setelah memakaikan seragam, Akbar menaikkan jenazah Rika ke bagian depan motor. Ia membawanya menuju tambak di desa Blendung. Jaraknya cukup jauh dari lokasi pembunuhan. Di sana, ia mengikat tubuh Rika dengan batu dan membuangnya ke sungai, berharap air akan menyembunyikan dosanya selamanya. Setelah membuang jenazah, Akbar merasa aman. Ia membawa kabur motor Rika dan menjualnya seharga 3 juta rupiah. Uang itu ia gunakan untuk berfoya-foya dan kebutuhan sehari-hari, seolah tidak ada darah di tangannya. Tapi Akbar lupa satu hal. Di era digital, tidak ada kejahatan yang benar-benar tanpa jejak. Polisi bekerja cepat melalui rekaman CCTV di sepanjang Jalan Komal dan pelacakan sinyal handphone. Tim gabungan Polres Pemalang berhasil mengidentifikasi Akbar Madani. Sebulan kemudian, tepatnya di bulan September, persembunyian Akbar tercium. Polisi menggerebeknya di rumahnya.
Tidak ada perlawanan berarti. Di hadapan penyidik, Akbar mengakui semua perbuatannya dengan tenang, bahkan menceritakan detail soal seragam pramuka yang ia gunakan untuk menipu polisi. Akbar Madani kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup kini menantinya. Skenario pramuka yang ia banggakan justru menjadi bukti betapa terencananya pembunuhan ini. Kasus Rika Indriani meninggalkan luka yang sangat dalam bagi keluarga dan pelajaran mahal bagi kita semua. Dunia maya adalah hutan belantara modern. Di balik foto profil yang sempurna, bisa jadi bersembunyi predator yang sedang mengasah taringnya. Pesan moral untuk kalian semua, Scoop Troopers. Pertama, skeptis itu wajib. Jangan mudah percaya pada orang yang baru dikenal di media sosial. Ajaklah teman atau keluarga jika memutuskan untuk bertemu orang asing pertama kali. Kedua, Sherlock. Selalu beritahu orang terdekat kemana kalian pergi. Kami dari tim The Scoop turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga Rika Indriani. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bagaimana pendapat kalian tentang hukuman yang pantas untuk pelaku seperti Akbar? Tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan stay safe.